Perkenalkan, saya Refni Elva Gusti, BCKS asal Kabupaten Pesisir Selatan. Saya akan mensimulasikan kegiatan supervisi, pra-observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi Pak Esra. Pagi. Aduh, gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Oh, enggak deg-degan kan? Enggak. Oke. Gimana persiapan pembelajarannya Pak Esra? Sudah lengkap ya? Udah ada. Ini modul ajar sama perangkat lainnya udah siap? Sudah. Udah. Oke. Jadi nanti kita akan adakan kegiatan supervisi ya. Enggak deg-deg kan? Enggak. Oke, santai. Jadi pada supervisi ini Pak Esra, kita bukan menilai kemampuan Pak Esra dalam mengajar, namun ini adalah bagian dari refleksi dan perbaikan pembelajaran ke depannya. Jadi Pak Esra jangan takut, ini bukan terkait dengan penilaian, tapi bagaimana kita memperbaiki pembelajaran kita agar lebih baik ke depannya. Oke, ini Pak Esra, apa tujuan pembelajaran Pak Esra yang akan Pak Esra ajarkan hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini supaya anak-anak bisa memahami, membaca, dan mengetahui bagaimana mereka bisa melihat dari Mazmur pasal 23 dan memahami juga apa yang isi daripada nats tersebut. Oh iya ya, jadi ini pendalamannya pada pembelajaran agama ya, Iya. saya. Oke, jadi nanti aktivitas siswanya ini kan kita pembelajaran mendalam, jadi ada 3 tahapan yang harus 3 siklus juga yang harus dijalankan dalam pembelajaran mendalam ini. Yang pertama yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, bisa nggak Pak Esra jelaskan ini pada 3 tahapan ini apa saja yang dilakukan peserta didik dan juga Esra sebagai gurunya? Iya, baik Ibu. Yang pertama, memahami. Saya akan kasih untuk membaca nats Alkitab di Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 2 dan juga mendiskusikan bagaimana tema Tuhan adalah gembala itu di dalam pasal 23 mereka bisa memahaminya dan juga bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang guru berikan kepada mereka. Dan juga bagaimana mengaplikasikannya di situ. Di situ saya membuat simulasi bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan tema Tuhan adalah gembala di Mazmur 23 ini dan mengetahui apa sebenarnya arti daripada gembala tersebut. Oh iya Pak, jadi dan juga ada praktik langsung mereka berkomunikasi antara mereka ini. Ya, itu bagian refleksi. Iya. Dan juga mereka bisa memberikan pengalaman mereka sebagai bagian dalam diri mereka untuk memposisikan mereka sebagai gembala. Inilah yang saya berikan dan juga mereka bisa mampu merefleksikan aktivitas yang mereka lakukan dalam hal tema adalah gembala. Oh iya, kayak oke. Lalu karena ini Pak Esra materinya tentang Tuhan adalah gembala tadi, kira-kira apa media atau alat yang bisa Pak Esra gunakan untuk mendukung nih aktivitas pembelajaran siswa ini? Saya akan membawa kertas dan menggambarkan di situ ada gambar Tuhan Yesus dan ada gambar gembala. Gembala itu diumpamakan sebagai orang yang kita gambar di situ dan juga mereka bisa memposisikan dia sebagai bagian dalam mengayomi murid-muridnya. Oh ya, jadi mereka melihat tampilannya dari Iya, apa yang Bapak gambaran gambar itu, tadi ya. Oke, jadi lebih konkret ya Pak Iya. kalau pembelajaran bisa lihat langsung contohnya. Ini iya Pak. Lalu kalau nanti untuk asesmennya, penilaiannya bagaimana cara Bapak melakukan atau menilai ini pemahaman siswa ini sudah sampai tahap apa gitu? Nah, kalau asesmennya saya akan membuat pertanyaan selintas dalam Mazmur pasal 23 itu dengan pertanyaan, dengan ayat-ayat. Contoh pertanyaannya adalah bagaimana
Anda bisa membuat diri Anda sebagai gembala? Itu pertanyaan untuk ayat 23 tersebut. Tapi mungkin saya koreksi ya Pak. Iya. Nanti bilangnya bagaimana Ananda bisa memposisikan diri sebagai pengembala itu ya. Dah, berarti asesmennya sudah terlihat jelas ya Pak. Lalu kira-kira yang untuk menjadi fokus nih Pak, ketika materi ini, yang fokusnya Bapak ingin capai saat saya observasi ini, kegiatan observasi kita ini, fokusnya kemana nih Pak? Untuk membuat keterampilan mereka dan mempraktikkan bagaimana mereka sebagai seorang gembala. Oke. Berarti lebih pemahaman nilai ya Pak, pemahaman nilai-nilai bahwa Tuhan Yesus sebagai pengembala itu pada diri mereka. Oke. Saya sudah melihat persiapan Bapak untuk observasi nanti. Oke, Bapak silakan. Bapak lanjutkan observasinya. Kita ketemu nanti ketika observasi. Oke, makasih Bapak. Demikianlah Bapak Ibu simulasi supervisi pra observasi dan pasca observasi. Sekian, terima kasih.